Anda kembali menyimak program Daerah Bicara KBR 68H, masih bersama saya Dede Riani. Kita tengah berbincang seputar tanggung jawab dan sumber pendanaan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kali ini saya bersiaran langsung dari Universitas Sumatera Utara di Medan, dan juga perbincangan ini merupakan kerjasama KBR 68H dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didukung penuh oleh media partner kita adalah Radio Sonia dan juga Universitas Sumatera Utara. Masih bersama saya tentunya 3 narasumber, ada dari perwakilan Dikti, lalu juga pengamat pendidikan dari Universitas Sumatera Utara, lalu juga ada dari perwakilan dari PEMA, Universitas Sumatera Utara. Kalau di USU ini bukan BEM tapi PEMA ya, Pemerintah Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Tadi di awal kita sudah dikasih gambaran sama Prof Munir begitu, berapa besaran sebetulnya pembiayaan pendidikan tinggi kita, dihabiskan buat apa saja dan pos-posnya apa saja. Lalu juga ada gambaran kalau dari Pak Zakaria bahwa sebetulnya Undang-Undang Pendidikan tinggi kita ini memberikan kepastian begitu, ada juga komposisi pemberian tanggung jawab untuk perguruan tinggi. Intinya sih semuanya dilibatkan ya Pak Zakaria ya, jadi tidak hanya satu pihak mungkin pemerintah saja tapi juga yang lainnya. Kalau dari BEM tetap saja dengan pernyataannya bahwa kalau misalkan ada undang-undang pendidikan tinggi, kami khawatirkan biaya pendidikan tinggi akan semakin mahal, 100% naiknya begitu. Kita tanya mungkin ke Prof Munir. Prof Munir, terkait dengan pendanaan perguruan tinggi dan tanggung jawabnya yang ada di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, pasal atau bab di mana begitu yang secara tegas bahwa peran negara sangat luar biasa besar untuk pendanaan perguruan tinggi. Silakan Prof Munir. Ya, berbicara tentang tanggung jawab ini, pendanaan untuk suatu operasional perguruan tinggi sangat tergantung pada pemiliknya. Kalau yang memiliki sebagai ini adalah negara, perguruan tinggi negeri dalam hal ini, yaitu tanggung jawab paling besar ada pada negara. Tapi kalau itu perguruan tinggi yang dikelola oleh masyarakat, berarti pendanaannya paling besar ditanggung oleh masyarakat. Itu clear ya kan? Artinya stakeholdernya itu ya kalau PTN bukan pemilik dalam hal ini ya kan, itu negara. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jadi begini, memang saya selalu, walaupun saya itu dari pendidikan tinggi juga, saya dosen juga ya kan, saya merasakan mulai dulu perguruan tinggi itu tidak diberikan porsi dan kepastian ya kan. Baru sekarang ada undang-undang tentang pendidikan tinggi ya kan. Kalau dulu kita nyantolnya itu hanya di PP ya kan. Ya Pak ya, PP 60. Ingat nggak apa maknanya itu? Kalau undang-undang berarti dimensi waktunya itu akan lama. Tidak mungkin akan dirubah. Tapi kalau PP apalagi permen, ganti menteri, ganti aturan. Itu enggak kita inginkan, kita nyantol. Bapak Ibu sekalian harus berterima kasih pada reformasi kemarin yang amandemen undang-undang dasar kita menyatakan bahwa pendanaan pendidikan itu sekurang-kurangnya 20%. Kalau tidak ada itu kita, walaupun sudah ada sekarang pun kan masih ada fungsi pendidikan dikurangkan kan begitu, belum pure kepada suatu pendanaan pendidikan tinggi yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ambil ilustrasi adik-adik ya. Di Korea Selatan itu pada saat terpilih seorang presiden itu, dia berjanji pada kabinet yang lain, tolong selama aku jadi menteri, saya akan alokasikan semua APBN itu kepada pendidikan tinggi. Dampaknya setelah 10 tahun ya sekarang. Korea itu luar biasa itu industrinya. Terus di situ bagaimana intelektual, insinyurnya, dokternya sudah melampaui batas kewajaran, artinya sudah excellent kan gitu, luar biasa. Karena dia tahu sang presiden ini bahwa kunci pembangunan bangsa itu adalah alumni pendidikan tinggi. Kalau begitu Prof Munir, apakah artinya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi saklek menyebutkan bahwa 70% atau berapa persen sih tanggung jawab dari pemerintah untuk pengelolaan perguruan tinggi atau pendanaan perguruan tinggi? Di dalam pasal detailnya kita diskusikan bahwa suatu entitas perguruan tinggi hanya boleh diperkenankan hanya 30% dari pendanaan perguruan tinggi. Kalau USU ini misalkan 1 triliun kan gitu ya. Itu menurut undang-undang ini adalah hanya 300 miliar. 700 adalah ditanggung oleh negara.
Itu yang dituntut, adik-adik harus kawal dong itu kan begitu. Adik-adik mengawal bagaimana porsi untuk pendidikan tinggi itu diperbesar, jangan diperkecil kan begitu kan. Kalau itu diperkecil ya kita tidak bisa apa-apa itu ya kan. Mohon maaf, dosen di kita ini guru besar itu gajinya itu masih sepertiga daripada gaji yang di negara tetangga kita. Jujur aja Pak Profesor itu kan tidak ada yang gaji profesor itu yang 15 juta satu bulan, tidak ada. Gaji resminya itu hanya 4 juta. Kan ada tunjangan profesi, tunjangan guru dan sebagainya di total begitu. Tapi menurut saya itu masih supaya dosen itu fokus kepada mengajar, meneliti, mempublikasi, menghasilkan paten. Ya. Tadi dikatakan porsinya 70-30% untuk tanggung jawab dan sumber pendanaan perguruan tinggi. Kalau Anda melihat dari hal yang tersebut 70-30 gimana tanggapannya? Artinya kan bagaimana ditunjukkan di dalam UPT ini negara dan kampus itu mendanai terkait tentang pelaksanaan pendidikan. Artinya juga kita melihat bagaimana dikenakan kepada instansi ini kan sebenarnya berangsur-angsur, malah kita melihat negara itu tidak seutuhnya lagi menanggung biaya pendidikan itu. Ya jika instansi ataupun pemerintahan kampus itu diberikan untuk mencari dananya sendiri dari mahasiswa, orang tua mahasiswa sampai kerjasama dengan pihak asing, tentu kampus sudah didorong menjadi sebuah komunitas dalam artian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta, yang tentu pihak swasta melakukan kerjasama dengan kampus itu mencari keuntungan, bukan sifatnya lagi nirlaba atau meningkatkan kualitas untuk alokasi pendanaan kampus. Artinya kita melihat bahwa di satu sisi bagaimana pasal menjelaskan mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemerintahan negara, artinya telah jelas dijelaskan oleh pengamat kita tadi mengatakan bahwa UPT ini memang betul bahwa pendidikan itu membutuhkan suatu alokasi yang tinggi, bahkan sampai mahasiswa, orang tua mahasiswa sekalipun diklasifikasikan. Artinya bisa kita lihat secara filosofi bahwa mahasiswa, orang tua mahasiswa diklasifikasikan, sementara yang kita ketahui bahwa dana yang didapatkan oleh mahasiswa itu dari orang tua mahasiswa. Kenapa diklasifikasikan mahasiswa, orang tua mahasiswa? Double gitu jadinya. Artinya kita tentu bisa menafsirkan bahwa ketika UPT ini diterapkan melalui UKT sebagai amanat pasal 88, tentu ini akan menaikkan biaya pendidikan. Artinya kampus didorong untuk mencari dananya. Tujuan utama kampus tidak lagi memanusiakan manusia, membangun sebuah peradaban, tetapi kampus sudah sibuk mencari alokasi untuk mempertahankan kampus-kampusnya. Jika dikatakan bekerja sama dengan pihak-pihak asing, tentu kita ketahui salah satu PTN dengan PTN lain ini akan bersaing. Itu. USU akan bersaing dengan ITB, USU akan bersaing dengan IPB, USU akan bersaing dengan Unimed untuk mencari swasta-swasta yang bisa diajak kerjasama. Tentu juga swasta yang bekerja sama dengan pihak kampus kita tidak akan mau menginvestasikan modalnya tanpa mendapatkan untung. Okay. Tidak lagi sifatnya nirlaba, tetapi sifatnya laba. Artinya kita tidak menginginkan kampus dijadikan sebagai komunitas. Tapi bagaimana kampus, tujuan utamanya betul, secara akademik kita menginginkan kampus. Secara akademik otonom kampus itu terpisah dari kepentingan politis apapun. Kampus itu tujuan utamanya melahirkan suatu tenaga kerja untuk mampu melahirkan inovasi, mengelola sumber daya alam. Tetapi kita tidak menginginkan, malah kita kontroversi Pak, terkait tentang non akademik. Kita tidak menginginkan, non akademik salah satunya keuangan. Kita tidak menginginkan kampus diberi otonom terkait tentang pengelolaan. Ini salah satu bukti pasal bagaimana negara secara tegas melepaskan tanggung jawabnya, walaupun ada tadi terkait tentang hitungan-hitungan 70-30%. Gitu. Tetap di teman-teman PMA Universitas Sumatera Utara pandangannya bahwa kampus akan melepaskan tanggung jawabnya begitu? Negara melepaskan tanggung jawabnya, kemudian kampus disuruh otonom untuk mencari dana. Gitu. Artinya kampus sudah tidak fokus lagi untuk mendidik mahasiswanya, tetapi kampus di satu sisi sudah dibebani untuk mencari alokasi agar kampus itu tetap bertahan. Ketika kampus itu tidak mampu bertahan dananya, maka kampus itu bisa kolaps atau bahkan tutup. Apalagi kita ketahui di dalam UPT ini diberikan syarat bagaimana lembaga negara atau fakultas atau kampus lain itu bisa mendirikan di kampus. Salah satunya kampus yang akreditasi. Universitas Harvard mendirikan di Indonesia. UI, UGM gak ada apa-apanya, akan mati kalau bersaing dengan Harvard. Dan bangunlah paradigma bahwa kualitas pendidikan yang ingin dibangun di Indonesia itu membutuhkan biaya yang tinggi. Ya, berangsur-angsur yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah kalangan high class. Baik. Rahmat, kita ke Pak Zakaria. Pak Zakaria boleh dong tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh Rahmat dan juga Prof. Munir. Silakan dipakai mic-nya Pak. Baik, terima kasih. Jadi persoalan peran kampus, peran perguruan tinggi, dan peran pemerintah. Saya melihat bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan tinggi itu, komponen-komponen yang terlibat di dalam perguruan tinggi
Kemudian aspek pemerintah ini bersama-sama memiliki tanggung jawab. Baik dalam artian penyelenggaraan pendidikan tinggi maupun dalam arti pembiayaan. Namun dalam hal ini perlu ada pembagian porsi. Perlu. Kalau Anda juga mungkin dielaborasikan dengan pengalaman di negara-negara lain, apakah juga seperti itu? Seperti Jerman atau negara lainnya, Pak Zakaria? Sepanjang yang saya tahu, tidak ada satupun negara yang membiayai pendidikan itu full 100% dilakukan oleh negara. Nggak ada. Di Jerman sendiri, pihak swasta, pihak pengusaha ikut terlibat. Bahkan banyak mahasiswa yang ikut S2, S3 ke sana, itu pembiayanya bukan pemerintah Jerman. Ada beasiswa-beasiswa dari lain. Ini bukti. Nah, cuman yang menjadi persoalan adalah porsi ini harus. Kalau dikatakan 70%, 30%, saya melihat ini beban perguruan tinggi masih tinggi. Maunya jangan itu, 85%, 15%. Kalau saya menawar seperti itu. Bagi berapa Pak Zakaria? 85%, 15%. Jadi dengan demikian, biaya yang 15% itu peluang untuk mungkin didapatkan itu makin besar. Jangan makin kecil. Kalau makin kecil seperti yang dikatakan oleh si Rahmat, ya kalau dia nggak dapat kolab lah itu. Gulung tikar pakai lah apa itu ya. dia jalankannya? Jadi pemerintah itu harus memperbesar lagi perannya itu. Jangan 70-30. Dia harus, apalagi kalau perguruan tinggi itu sekarang diminta dituntut dosennya harus berkualitas. Ya, dosen yang berkualitas tentu dia pendidikan harus ditingkatkan. Nah, ini kan juga diminta, janganlah biaya dari dosen itu. Di sini pemerintah diharapkan dialah yang tanggung. Dan juga dalam aspek lain, karena meningkatkan mutu, kualitas itu banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ini membutuhkan itu, sehingga pembiayaannya makin besar. Ya. Jadi saya berharap ya peran pemerintah itu ditambah lagi, jadi 85%. Baik, kalau kemudian gitu. 15% itulah masyarakat, apakah itu nanti usahawan, industriawan, itulah di dalam. Saudara, perbincangan daerah bicara KBR 68H akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.